warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan studi kasus perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, dimulai dari saya. Saya Feni Horismawati. Saya Nisial Fitris Pratama. Saya Syafra Sanjadi. Mari kita simak dengan baik bersama-sama. Let's go! Bisa lagi apa? Ini kan lagi baca tentang perhitungan PPh 21 Pak. Oh, mau ikut gabung dong? Boleh. Duduk ya. Iya. Perhitungannya kayak gimana sih? Ini Fen, kayak gini perhitungannya. Oh gitu ya cara perhitungannya. Syaf. Ya apa? Oh ini lagi ngerjain perhitungan PPh pasal 21. Sepertinya asik ya. Gimana sih cara ngitungnya? Soalnya aku juga pengen bisa ngitung. Soal tadi bapak aku kebingungan disuruh ngitung PPh pasal 21-nya atas gaji penghasilannya. Bisa ajarin nggak kalian? Bisa nih, nih. Syaf. Jadi kita bahas bareng-bareng aja. Oh, ya udah deh. Bisa dimulai sekarang kan kita bahas bareng-barengan. Aku sangat tertarik soalnya. Boleh nih Syaf. Saya boleh tahu nggak sih berapa kira-kira gaji bapak kamu sebulan? Ya. Jadi bapak aku tuh hanya karyawan swasta ya. Jadi dia tuh gajinya 6 juta sebulan. Terus ada program BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan nggak sih yang dibayarkan dengan perusahaan? Ada untuk BPJS, bapak aku membayar 4% dari gajinya. Oh, dari gaji. Terus ada iuran pensiun nggak yang dibayar sama bapak kamu sendiri? Oh ada, itu bapak aku membayar 30.000. 30.000? Iya. Nih, Penny akan nulis gaji sebulan RP tadi sebesar 6 juta ya? Iya. Terus selanjutnya itu ada premi JKK tuh, Sal. Oh itu, tapi aku nggak tahu apa itu JKK. JKK itu apa ya? Premi JKK itu jaminan keselamatan kerja. Tuh, oke. Terus gimana selanjutnya? Persen ya kira-kira JKK-nya? Kalau nggak salah nih 0,24% katanya. Premi JKK-nya sebesar 0,24% ya? Ya. Ya nih Syaf, ada premi JKM. Wah, aku juga nggak tahu tuh JKM. Maaf ya, boleh tahu gak ya? Oh, premi JKM itu jaminan kematian. Berapa persen ya JKM-nya? Kalau nggak salah itu JKM-nya tuh 0,30%. Oke, pengen ditulis ya. Premi JKM sebesar 0,30%. Premi BPJS Kesehatannya tadi 4% ya. Nah, terus selanjutnya kita ada penghasilan bruto. Tadi kan udah nih yang penghasilan bruto. Kita lanjut ke premi JKK sebesar 0,24% dari gaji. Berarti dari gaji itu kan 6 juta. Iya, 6 juta. 6 juta dikalikan dengan 0,24%. Nah, totalnya itu 14.400. Totalnya 14.400. Nah, selanjutnya ada premi JKM yaitu 0,30% dari gaji. 6 juta dikalikan dengan 0,30%. Itu jumlahnya itu 18.000. Oh, sebesar 18.000. Iya. Nah, yang selanjutnya lagi ada premi BPJS Kesehatan yaitu sebesar 4% dari gaji. Dari gaji berarti 6 juta dikalikan dengan 4%. Hasilnya itu 240.000. Sebesar 240.000. Nah, kita kan tadi sudah nulis penghasilan bruto nih. Tapi penghasilan bruto itu diperoleh dari
gaji sebulan ditambah premi JKK, premi JKM, dan premi BPJS Kesehatan. Berarti Kita tambahkan semua. 6 juta Ditambah ditambahkan dengan 14.400, lalu ditambahkan dengan 18.000, lalu ditambahkan dengan 240.000. Itu hasilnya 6.272.400. 6.272.400. Nah, kita udah ketemu nih penghasilan brutonya. Jadi gitu caranya untuk menemukan brutonya. Nah, langkah apa selanjutnya buat menghitung PPh 21 setelah menghitung bruto itu? Selanjutnya itu ada pengurang. Pengurang itu terdiri dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT. Nah, setelah penghasilan bruto tadi itu dikurangi dengan pengurang, itu kita akan menemukan penghasilan neto. Oh, jadi begitu caranya. Nah, untuk menghitung pengurang itu gimana? Total dari pengurangnya itu. Selanjutnya tuh Syaf, kan tadi udah ya pengurang. Nah, di pengurang itu kita ada biaya jabatan, itu sebesar 5% dari penghasilan bruto. Terus ada iuran pensiun, tadi udah disebutkan ya, sebesar 30.000. Nah, terus yang terakhir ada iuran JHT, tadi juga udah sebutin, yaitu 2% dari gaji sebulan. Nah, kita akan menghitung biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Berarti 6.272.400 dikalikan dengan 5%. Itu hasilnya 313.620. Lanjut ke iuran JHT. Iuran JHT tuh 2% 2% dari gaji sebulan. Berarti 6 juta dikalikan dengan 2% itu 120.000. 120.000. Nah, selanjutnya kita total dulu ya untuk pengurang. 313.620 ditambah dengan 30.000, lalu ditambah dengan 120.000. Hasilnya 620. Kita akan menghitung penghasilan neto sebulan. Neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan tuh dari ini Chef, dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang tadi. Kita jumlahin dulu, kita totalin dulu ya. Penghasilan brutonya 6.272.400. Lalu Kita dikurangi kurangi dengan total pengurang yaitu 463.620.000. itu hasilnya 5.808.780 rupiah. Nah, kita udah ketemu nih penghasilan neto sebulannya. Kita akan mencari penghasilan neto setahunnya. Penghasilan neto setahun. Nah, kalau penghasilan neto setahun itu, penghasilan neto sebulan kita kalikan dengan 12. Penghasilan neto sebulannya tadi ada 5.808.780 dikalikan dengan 12. Itu totalnya 69.705.360 rupiah. 360 ya. Jadi yang untuk hasil tadi yang dari gaji dan premi itu dikurang oleh pengurang dari biaya jabatan, lalu juga ada iuran dan lain-lain, jadinya neto sebulan ya. Nah, untuk selanjutnya itu gimana ngitungnya? Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung PTKP, Chef. Itu PTKP itu apa sih? Lu nggak tahu. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, Chef. Jadi di PTKP itu sendiri itu ada lapisannya juga untuk orang pribadi, tunjangan menikah, dan tunjangan anak.
Jadi ada tarif-tarifnya ya. Nah, kebetulan di keluarga itu kan ayahku menikah dan anaknya aku doang. Itu berapa ya kena tarif PTKP-nya? Nah, selanjutnya kan kita akan ke PTKP nih. PTKP. Tadi kan katanya menikah ya, kawin, dan anaknya 1. Kita akan kenakan dulu untuk wajib pajaknya dulu. Pertama, wajib pajak OOP. Nah, yang kedua, untuk menikah atau kawin. Dan yang ketiga itu untuk 1 anak. Nah, kalau untuk yang wajib pajak atau orang pribadi itu dikenakan sebesar 54 juta. Kalau untuk yang menikah itu 4.500.000. Dan untuk 1 anak itu 4.500.000. Untuk PTKP yang tambahan anak, jika kita memiliki 3 anak, itu yang dihitung maksimal 3. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 anak, tetap 3 yang kita hitung untuk dikenakan PTKP-nya. Oh, iya. Untung aku cuma sendiri. Nah, terus habis PTKP ada lagi gak yang perlu dihitung nih? Nah, Syaf, selanjutnya kita akan menjumlahkan dulu total PTKP-nya. Kita akan menghitung 54 juta Ditambahkan dengan 4.500.000, lalu ditambahkan dengan 4.500.000. Itu hasilnya 63 juta. Nah, hasilnya 63 juta. Nah, hasil dari PTKP-nya itu 63 juta. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan PTKP, kita akan menghitung penghasilan kena pajak setahunnya. Nah, Nah, penghasilan kena pajak setahun itu, Syaf, diperoleh dari penghasilan itu setahun dikurangi oleh PTKP. Kita akan mengurangi. Penghasilan itu setahun yaitu sebesar 69.360 rupiah. Kita Lalu kurangi dikurangi dengan 63 juta. 63 juta. Hasilnya 6.705.360. 6.705.360. Nah, kita udah nemu nih penghasilan kena pajak setahunnya, yaitu sebesar 6.705.360 rupiah. Lalu kita ada pembulatan nih, Syaf. Jadi kita bulatkan saja menjadi menjadi 6.705.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung PPh 21 terutangnya. Karena hasilnya 6.705.000, kan itu tidak lebih nih dari 60 juta, kita akan mengenakan tarif yang pertama yaitu 5%. PPh 21 terutang. %, dikalikan dengan 6.705.000. Itu hasilnya 335.250. 250. Untuk mengetahui PPh 21 sebulannya itu kita hanya tinggal membagi dari hasil PPh 21 terutangnya. Berarti
335 335 250 dibagi dengan 12 bulan. Itu sama dengan 27.937 37,5. Nah, ini bisa kita bulatkan saja menjadi 27.000 pembulatan menjadi 27.938. Tuh. Jadi berapa sih PPh 21 yang harus dibayarkan bapak saya? Untuk PPh pasal 21 yang harus dibayar sama bapak kamu itu sebesar Rp27.938. Oke. Itu ternyata ya. Mudah banget ternyata untuk cari PPh pasal 21. Yang saya dapat petik itu sangat banyak sekali. Dari mulai cara penghitungan awal, dari mana kita memaparkan gaji bapak saya yang 6 juta, lalu menghitung premi, lalu dikurang oleh pengurang seperti biaya jabatan, lalu iuran, lalu hasilnya neto. Sehabis neto kita mencari PTKP, dan di PTKP ada tarifnya. Terus habis PTKP kita mendapatkan yang namanya nilai PKP. Habis PKP terus kita menentukan tarif untuk mencari PPh 21-nya, dan sampai akhirnya menemukan nilai yang dibayarkan bapak saya. Itu dari PPh pasal 21. Saya mau ngomong terima kasih buat kalian ya sudah membantu. Saya mau laporan buat bapak saya untuk membantu mencari PPh pasal 21. Baik ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tata cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Semoga kita bisa memberikan tambahan wawasan kepada kalian semua yang telah menonton video ini, dan juga bagi kita semua. Saya Feni Horismawati. Saya Syahrul Sanjani. Saya Nisha Rizky Pratama. Kami ucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.